Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya Intan Erita dalam Galeri Publik. Dan pemirsa semua, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tema kita malam hari ini, saya akan mengingatkan teman-teman semua nih yang ada di rumah ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Memakai masker, kemudian juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga mengurangi mobilitas. Dan yang terpenting adalah kita lakukan semua ini agar bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Serta kita lindungi diri kita sendiri, orang yang kita sayangi dengan cara perkuat iman dan perkuat imun agar selalu aman. Amin. Nah, hari ini kita membahas tema yang menarik sekali, yaitu bagaimana sih konsep perseroan perorangan di Indonesia, kemudian bagaimana cara masyarakat mendaftarkan perseroan perorangan, dan kemana ya masyarakat jika ingin mendaftarkan perseroan perorangan. Nah, hari ini di studio JAK TV telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu ada Ibu Sutira SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir di JAK TV Ibu. Kemudian juga sudah hadir Bapak Santun Mas Paris Siregar SHMH, Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Apa kabar Bapak? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio JAK TV. Dan hari ini kita langsung saja ingin membahas tema kita malam hari ini, pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya akan berikan kepada Ibu terlebih dahulu, Bu. Ini sangat menarik ya, Bu, pembahasan kita pada hari ini karena terkait pada pendaftaran perseroan perorangan. Tapi sebelum itu mungkin kami akan bertanya lebih dulu nih, mengenai mungkin tugas dan fungsi kantor wilayah DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik Mbak Intan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia wilayah Kementerian Hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut kantor wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah mempunyai tugas dan melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya itu Mbak Intan. Baik, jadi bisa dikatakan pelayanan bagi masyarakat ada namun sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi memang kita masyarakatnya juga harus tahu nih bagaimana caranya untuk mendapatkan pelayanan dari yang sudah ada di kantor wilayah Jakarta. Nah, kemudian kami juga mendengar nih Bu nih bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sedang menggalakkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wah, ini menarik sekali nih programnya nih. Kira-kira Kanwil memiliki program apa nih Bu untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani? Baik. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang kita bilang WBBM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 4 prinsip program peningkatan kualitas pelayanan publik. 1, sumber daya manusia tentunya, sumber daya manusia yang unggul, hospitality, membentuk petugas pelayanan yang ramah, melayani, dan informatif dengan melakukan pelatihan dan penguatan budaya pelayanan prima. Yang kedua, pusat layanan terpadu bertempat di kantor wilayah dan memiliki sarana prasarana yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik. Ketiga, layanan kita bersaudara. Jadi kita punya layanan namanya Sikibe. Jadi pelayanan yang dilaksanakan langsung ke area publik atau tempat tinggal masyarakat, misalnya nih di mal, perkantoran, sekolah, perkampungan, fasilitas umum, dan bandara agar lebih dekat dan dengan masyarakat. Terutama kami juga sekarang punya layanan di Mall Kemang Village yang kita sebut dengan Yandu Sagu ini. Kan di sini kita bisa melayani semua kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tentunya
dengan apa yang kita punya program-program di Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah DKI Jakarta. Jadi bisa dikatakan juga ya tadi bahwa untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ini cukup banyak yang dilakukan ya, dari mulai Betul. SDM-nya, kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Betul. juga, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan-pelayanan yang terbaik seperti Dan itu ya Bu. itu juga Mbak Intan kita layani dengan cara digital di dunia maya. Di dunia maya dengan menggunakan media sosial dan media aplikasi tentunya. Oke, Yang kami punya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik, menarik ya karena sosial media sekarang cukup menjadikan hal yang mendekatkan ya dengan Betul. masyarakat ya, karena Ya. bisa langsung berinteraksi cepat dengan masyarakat melalui era-era digital atau dunia Betul, maya ya. ini ya Bu ya. Iya, Mbak Intan. Ya, kemudian Bu, ada berapa jenis sih layanan yang terdapat pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta? Ada beberapa jenis layanan yang memang ada di kantor wilayah ini. Tentunya di tahun 2020 nih kita punya peraturan ya sejak tanggal 3 Januari tentang revitalisasi ya. Fungsi daripada kantor wilayah sebagai Law and Human Rights Center tentunya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Jenis layanan pada Law Human Rights Center ini pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berjumlah 82 jenis layanan. Pada 4 divisi yang terdiri dari ada layanan hukum dan HAM, kemudian layanan administrasi, kemudian juga ada layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, dan ini semuanya ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Baik, tadi bisa dikatakan ada layanan hukum dan HAM, ada layanan administrasi, ada layanan pemasyarakatan ya, kemudian ya, ada betul. layanan Dan layanan keimigrasian. keimigrasian. Baik, untuk mendapatkan 4 layanan itu bagaimana itu masyarakat? Tentunya masyarakat bisa datang langsung. Kami punya namanya di lobi kita di pusat center kita layanan di Law Human Rights Center itu semua layanan ada di situ. Jadi kami di depan ini ada layanan prima buat masyarakat. Jadi setiap pengunjung yang datang akan dilayanin, baik itu dari mulai kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, baik itu masalah keimigrasian, pemasyarakatan, semua itu sudah melalui digitalisasi. Jadi bisa lewat media sosial. Masyarakat tinggal hadir untuk pendaftaran, baik itu untuk KI, kemudian juga untuk masalah imigrasi, masalah terutama kami juga ada kenotariatan, notaris, fidusia, dari yayasan, dari ini semua bisa mendapatkan informasinya dari layanan yang sudah kami sediakan itu. Jadi masyarakat tinggal datang aja. Siap. Nah ini yang disenangkan ya, adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut ya, dan bisa langsung datang ke kantor wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM. Ada layanan hukum dan HAM, ada layanan administrasi, layanan pemasyarakatan, dan layanan keimigrasian. Seperti itu ya. Iya. Nah pemirsa yang kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan akan berbincang-bincang tetap di Galeri Publik. Kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Nah ini penting banget nih pemirsa ya, jadi harus disimak secara baik-baik sampai dengan selesai. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak nih, Pak, kan kita membahas tema pendaftaran perseroan perorangan. Nah gimana sih Pak prosesnya seperti apa, kemudian syarat-syaratnya apa saja sih yang harus diikuti oleh pendaftar gitu Pak? Ya, makasih Mbak Intan. Jadi kalau kita mengingat lagi sejarah kita tahun 1998 waktu terjadi resesi ekonomi, semua perusahaan-perusahaan besar kebanyakan kolaps. Jadi salah satu yang sangat mendukung roda perekonomian kita pada saat itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian di awal tahun 2020 hingga saat ini kita ditimpa lagi oleh pandemi COVID-19.
semua perekonomian tertunda, sehingga bagaimana kita berusaha pemerintah memberikan kebijakan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, untuk mendorong dan memberikan bantuan kepada UMK, usaha mikro dan kecil. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah memperkuat posisi hukum dari UMK tersebut. Sehingga dalam klaster kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja, lahirlah pengaturan entitas badan usaha baru yang disebut dengan perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini berbentuk badan hukum, tetapi berdirinya cukup dengan pernyataan pendirian yang dilakukan oleh hanya satu orang pendiri, tetapi dia berstatus sebagai badan hukum. Itulah yang disebut dengan perseroan perorangan. Nah, posisi ini diharapkan akan memperkuat status para pelaku UMK kita, sehingga ada trust, kepercayaan dari perbankan, ada akses dari UMK kita untuk melakukan pinjaman modal ke perbankan, kemudian ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta dari perusahaan tersebut. Caranya dengan mengakses sistem AHU online yang sudah kita bangun di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Adapun yang menjadi syarat pendiriannya sangat sederhana. Kita buat sederhana karena memang kita berniat untuk membantu UMK kita dalam rangka ease of doing business, mempermudah kegiatan usaha bagi pelaku UMK kita. Cukup dia berumur 17 tahun, kemudian warga negara Indonesia dan cakap hukum. Ini sekali lagi dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UMK kita yang mempunyai klasifikasi dan mempunyai inovasi untuk mendirikan badan hukum, tetapi dengan cara-cara yang sangat sederhana. Betul. Khusus kepada warga negara Indonesia, kenapa? Karena kita memang mau membantu UMK kita ke depan. Kemudian dia kriteria UMK-nya. Kriteria UMK-nya untuk mikronya, dia dengan maksimum modal sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian untuk kriteria kecilnya dengan maksimum modal 5 miliar rupiah di luar aset tanah dan bangunan. Itu yang bisa mengajukan permohonan untuk pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan. Demikian, Mbak Intan. Ini cukup clear nih Pak untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya kita juga masyarakat bisa mengakses online ya Pak ya di aplikasi AHU online tadi. Kemudian persyaratannya yaitu usianya 17 tahun, warga negara Indonesia dan cakap hukum. Seperti itu ya. Nah nanti yang penting adalah ini adalah satu cara dari pemerintah untuk kita pelaku UMK ini mempunyai kekuatan hukum gitu ya. Jadi nggak asal buat terus tiba-tiba nanti terjadi kendala di kemudian hari gitu kan. Ini yang bahayanya nih. Nah kembali kepada Bapak nih saya yang bertanya Pak. Berbicara mengenai UMK, saat ini kan pemerintah sangat fokus nih terhadap pengembangan UMK, yaitu dengan menghadirkan perseroan perorangan. Tapi sebetulnya nih jangan-jangan pemirsa nggak tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan perseroan perorangan gitu? Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ada di situ klaster kemudahan berusaha yang dimulai dengan pasal 109 dan seterusnya. Itu melakukan revisi dan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Salah satu yang muncul di sana sekali lagi adalah di samping perseroan terbatas dalam bentuk persekutuan modal, dia ada atau perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat membentuk perseroan perorangan dan berbadan hukum. Bagaimana caranya? Caranya cukup dengan pernyataan pendirian
dan cukup hanya didirikan oleh satu orang. Jadi kalau kita berbicara dengan perseroan terbatas mengenai persekutuan modal, ini harus dengan akta notaris. Tapi dengan perseroan perorangan, cukup dengan pernyataan pendirian mengakses AHU online, kemudian mengisi nama perseroan terbatasnya, perseroan perorangannya, kemudian nama pemohonnya, kemudian NIK-nya, kemudian akses kita pun kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebenaran dari nomor induk kependudukannya. Ketika belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, kita juga sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga ini kita anggap memudahkan. Jadi kalau untuk perseroan perorangan ini tidak perlu dengan akta notaris, tapi cukup dengan pernyataan pendirian dan bisa diakses dari rumah teman-teman pelaku UMK-nya sendiri. Tidak perlu datang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diakses dari rumahnya. Kalau sudah lengkap pernyataan pendiriannya, di-print sendiri, ya keluarlah pendirian perseroan perorangan tersebut. Baik, jadi lebih mudah ya untuk perseroan perorangan ini ya, cukup pernyataan pendirian, kemudian bisa diakses juga dari rumah gitu ya. Jadi artinya tidak ada hal yang sulit, tapi tergantung dari kitanya nih mau atau tidak, karena layanannya sudah ada gitu ya Pak ya. Dan mudah sekali ya Mbak ya. Benar, semua serba online sekarang kalau tadi Ibu katakan ya. Nah mungkin ini pertanyaan buat Ibu nih. UMK kan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional nih Bu nih. Apa sih peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dalam memajukan UMK, terutama khususnya di wilayah Jakarta? Baik, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tentunya mempunyai wewenang supaya kita berusaha untuk memajukan UMK di wilayah DKI Jakarta. Tentunya salah satu wujud tersebut yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual, bahwa perlindungan kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Kekayaan atau aset berupa karya, perlindungan kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional kekayaan intelektual atau aset berupa karya yang dihasilkan dan pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi tentunya bagi kehidupan, sehingga dapat dianggap sebagai aset yang komersial. Dan ini selama kita pandemi ini Mbak, banyak sekali pendaftaran UMK kepada kantor wilayah tentunya, karena ternyata tuh ide-ide selama kita pandemi, ibu-ibu di rumah punya karya-karya, kemudian juga ibu-ibu ini kreatif, menciptakan sesuatu yang bisa dia daftarkan UMK-nya tentunya. Ini sangat membantu tentunya perekonomian keluarganya juga, dan membantu juga negara tentunya pendapatan untuk pendaftarannya. Baik. Itu Mbak Intan. Baik, mungkin Bapak bisa menambahkan Pak. Ya, sebetulnya ini adalah kolaborasi. Kolaborasi antara prinsip setelah UMK kita mempunyai badan hukum dalam perseroan perorangan, tentu UMK ini punya produk. Produk ini bisa dilindungi dari perspektif kekayaan intelektual. Kolaborasi ini sebetulnya yang harus dibutuhkan ketika dia sudah mempunyai produk, itu ada badan hukum yang menaunginya dalam bentuk perseroan perorangan. Sehingga kolaborasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terjadi di sana, sehingga supply and demand dan juga produk masyarakat UMK itu menjadi lebih terpasarkan dengan lebih baik. Baik, dan ternyata begitu banyak sebenarnya manfaatnya ya tadi ya, bagaimana kita kelebihan atau keuntungannya ketika mendaftarkan perseroan perorangan yang kita miliki. Nah nanti kita akan ajukan lagi bincang-bincangnya, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik.
Iya, kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, terutama biar kita memahami nih bagaimana sih caranya mendaftarkan perseroan perorangan yang pastinya yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kalau tadi Ibu sudah mengatakan bahwa sebenarnya kan sekarang di masa pandemi ini banyak banget nih ibu-ibu ya yang akhirnya kreatif atau mungkin yang mereka terkena pemutusan dari tempat kerjanya gitu kan. Sekarang banyak yang beralih untuk memiliki usaha di rumah ya. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah ide bahwa ternyata usaha kita ini walaupun kita masih perorangan bisa loh mempunyai badan hukumnya seperti itu ya. Kemudian juga ada hal yang bisa disupport dari pemerintah. Oke, ini kembali saya ingin bertanya kepada Bapak, Pak. Nah, apa sih perbedaan antara perseroan persekutuan modal dan juga perseroan perorangan? Ini bedanya apa nih, Pak? Ya, makasih Mbak Intan. Jadi kalau kita berbicara mengenai perseroan terbatas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Artinya didirikan oleh beberapa pemodal. Pemodalnya disebut nanti selanjutnya dalam akta menjadi pemegang saham. Kemudian didirikan berdasarkan perjanjian. Karena didirikan berdasarkan perjanjian, maka diperlukan akta notaris. Ya. Kemudian seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham. Kemudian cara pendiriannya aksesnya melalui notaris. Akses ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diakses melalui notaris. Jadi karena ada perjanjian sehingga memang untuk pendiriannya melalui akta pendirian oleh notaris, kemudian diakses ke ahu.go.id. Sedangkan untuk perseroan perorangan dia sendiri. Sehingga ada teman-teman dari notaris berdiskusi kenapa tidak pakai akte notaris. Argumentasi kita ya dia kan sendiri. Tidak ada perjanjian di sana. Sehingga cukup dengan pernyataan pendirian yang kita bangun dalam aplikasi perseroan perorangan dan pendirinya hanya satu dan modalnya memenuhi kriteria mikro dan kecil. Sekali lagi ini adalah pilihan bagi UMK kita. Bolehkah ketika modalnya misalnya hanya 200 juta tetapi tetap mendirikan perseroan persekutuan modal? Boleh. Tetapi kalau sendiri ya dibatasi UMK-nya dengan kriteria modal mikronya sampai dengan 1 miliar, kemudian kecilnya sampai dengan 5 miliar di luar aset tanah dan bangunan. Kalau untuk perseroan perorangan diakses oleh masyarakat secara langsung. Jadi tidak perlu melalui notaris tetapi diakses oleh pemohon. Masyarakat umum boleh mengaksesnya. Dan pada saat itu setelah diisi form pernyataan pendirian, di-print dapat sertifikat pendaftaran perseroan perorangannya dari rumah. Dari rumah, semua dari rumah ya? Ya. Mendaftarnya dari rumah, kemudian sertifikatnya pun langsung ada masuk lagi ke kita, kemudian kita print ya? Sangat mudah berarti ya. Sangat mudah ya sekarang ya semuanya ya. Enggak ini. Dan tadi cukup clear yang dijelaskan oleh Bapak yaitu perseroan persekutuan modal itu kan ada beberapa pemodal, ada pemegang sahamnya, karena di situ ada perjanjian dari beberapa orang maka harus melibatkan notaris gitu ya. Jadi artinya memang ini panjang karena memang ada beberapa orang di dalam situ sehingga ada perjanjian. Sementara kalau untuk perseroan perorangan tadi karena sendiri, jadi tidak ada perjanjian gitu ya Pak ya. Jadi mereka bisa melakukan pendaftaran dengan online dengan pernyataan pendirian. Nah ini tentu sangat dimudahkan. Jadi kalau boleh dikatakan ya dari sekarang lah saatnya kita mempunyai usaha, mempunyai badan hukumnya nih ya. Dan ini membuat kita lebih tenang ketika kita melakukan bisnisnya. Karena ini sesuatu yang resmi gitu ya. Jadi kita nggak diem-diem gitu ya Pak ya. Oke, kembali ke Bapak Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan modal gitu ya. Tapi mungkin saya ingin menanyakan lagi nih. Kira-kira berapa sih Pak modal yang harus disetorkan jika ingin mendirikan perseroan perorangan ini? Ya, sebagaimana kami jelaskan tadi Mbak Intan, bahwa kita ketika mengakses AHU online untuk pendaftaran perseroan perorangan itu tidak ada batasan modal maksimum, modal minimum. Modal minimum. Yang diatur adalah modal maksimum. Jadi kriteria mikro dia sampai 1 miliar, kemudian kriteria kecil dia sampai dengan 5 miliar di luar aset tanah dan bangunan.
Ya. Kemudian minimumnya berapa? Ya 100.000 silakan saja untuk pendiriannya, dan tidak ada pernyataan modal disetor. Jadi cukup dalam pernyataan pendirian itu disebutkan modal dasarnya berapa. Ya. Nah, sekali lagi itu menjadi pendorong yang diharapkan mendorong UMK kita untuk berusaha dengan lebih meyakinkan, karena dia sekaligus sebagai pemilik, sekaligus sebagai direksi dari perseroan perorangan tersebut. Dia sekaligus sebagai pemilik dan direktur, ya, langsung menjadi direktur. Kemudian berapa biayanya pendaftarannya? Hanya Rp50.000 Ya. untuk satu permohonan perseroan perorangan. Bahkan dari instansi lain, waktu itu dari Kementerian Perekonomian dan juga dari Sekretariat Negara, ketika itu mendorong supaya ini gratis. Tetapi kami melihat kalau ini kita nolkan, tidak ada biaya pendaftarannya, tidak mendidik juga bagi masyarakat. Sehingga kita harapkan dengan uang pendaftaran hanya Rp50.000, ini akan memudahkan bagi masyarakat, tetapi sekaligus mendidik mereka untuk belajar, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diajukan permohonannya. Dan yang kedua, ini hanya boleh satu permohonan pendaftaran perseroan perorangan dalam 1 tahun oleh satu pemohon. Tujuannya apa? Supaya pemohon itu fokus untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk perseroan perorangan tersebut. Baik, jadi ini sebenarnya bisa siapa saja ya kalau gitu ya Pak ya, Siapa dengan saja ibaratnya boleh. merasa bahwa aduh ini sih bisnis rumahan ya, tadi Bapak bilang tidak ada batas minimal 100.000 pun bisa, silakan untuk mendaftarkan, bahkan biaya pendaftarannya juga Sangat hanya murah sekali, Rp50.000 gitu ya. Jadi artinya ini bisa dilakukan oleh semua orang, dan setuju dengan yang Bapak katakan bahwa ini untuk mendidik bahwa sebenarnya memulai bisnis itu segala sesuatu dimulai dari kecil dan bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk Ibu sendiri Bu, apa sih keunggulan dari perseroan perorangan ini Bu? Baik, Mbak Intan, maaf, kalau untuk masalah keunggulan perseorangan ini tentunya yang pertama itu proses pendiriannya sangat mudah. Yang seperti dikatakan oleh Pak Dir Pendata tadi, ya ini hanya melalui proses pendaftaran secara online, mudah, dan tanpa akta notaris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya PNBP-nya sangat terjangkau pendaftarannya. Ya ini hanya 50.000 saja. Jadi 50.000 ini sudah bisa mendaftarkan untuk biaya pendidikan perseroan perseorangan. Kemudian adanya pemisahan harta. Harta kekayaan pribadi dengan perseorangan. Tentunya itu. Kemudian status hukumnya yaitu berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab, tentunya terbatas status badan hukum diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara online. Tadi yang dikatakan oleh Pak Dir tadi. Kemudian besaran modalnya tentu tidak dibedakan menjadi modal disetor atau ditempatkan dan dibebaskan dari batas minimal. Itu yang penting. Baik, tadi juga sudah clear ya dijelaskan oleh Bapak Direktur ya, bahwa maksudnya ada batas minimalnya, tidak ada 100.000 juga ayo gitu boleh, ya, kita daftarkan perseroan perorangannya gitu ya. Jadi ayo yuk kita mengaksesnya dari rumah, biaya pendaftaran juga terjangkau hanya Rp50.000, kemudian sertifikatnya juga kita nanti print langsung sendiri gitu, dan kita akhirnya mempunyai usaha yang memang terdaftar dan punya badan hukumnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena selain satu ini kami akan kembali lagi tetap di Galeri Publik. Kembali di Galeri Publik dan kita masih lanjut lagi, kita berbicara mengenai pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Tadi udah dijelaskan cara mendaftarkannya sangat mudah, bisa dari rumah dengan online saja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kemudian juga diaksesnya cepat, dan yang terpenting adalah tidak ada biaya yang berat, hanya Rp50.000 saja, cukup terjangkau, dan kemudian sertifikatnya juga dikirimkan langsung, jadi kita print sendiri. Nah, jadi nggak ada kata nggak bisa ya, tinggal mau atau tidak nih kita mendaftarkan usaha kita menjadi perseroan perorangan. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Dir nih. Pak, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya udah dikatakan syaratnya, tadi udah dikatakan ya mudah sekali. Modalnya aja tidak ada batas minimum gitu. Nah, mungkin kali ini saya ingin bertanya yang lebih detail lagi, apa sih syarat pendirian perseroan perorangan ini?
Ya, baik Intan. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang juga sudah ada peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, dalam pasal 6 ditegaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia. Tadi sudah kami tegaskan. Ya. Dan dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Apa syarat-syaratnya? Dia berarti harus warga negara Indonesia. Dalam diskusi waktu pembahasan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 ini ada diskusi, ini apakah diskriminasi? Ya, memang. Tetapi kita mau memberikan dukungan terhadap UMK kita yang warga negara Indonesia. Kemudian syarat kedua, dia berumur 17 tahun. Di sini pun ada diskusi, sebab di beberapa ketentuan perundang-undangan, misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, kriteria dewasa, dia 17 tahun masih dikategorikan anak. Betul. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia sudah bisa mendirikan perseroan perorangan setelah berumur 17 tahun. Kemudian kalau kita berbicara mengenai BW, syarat dewasanya itu beda lagi. Kriteria umurnya. Yang mana yang kita pilih? Yang paling memudahkan bagi UMK kita. Nah, 3 syarat ini menurut kami sangat memudahkan untuk pelaku usaha kita. Kita sekarang mengetahui bahwa banyak anak-anak muda kita yang sangat kreatif. Begitu dia lulus dari SMK misalnya jurusan komputer, dia mempunyai kualifikasi keahlian tertentu, ya bisa mendirikan perseroan perorangan sendiri. Ya. Kemudian syarat pendaftarannya juga cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian yang sudah kita siapkan melalui aplikasi perseroan perorangan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Syarat PNBP-nya juga hanya Rp50.000. Modalnya juga tidak dibatasi, hanya dibatasi modal maksimumnya. Untuk mikro dia 1 miliar, untuk kecil dia 5 miliar di luar aset tanah dan bangunan. Sehingga ini kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pelaku UMK kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan hingga sekarang sudah di-launching aplikasi itu di Bali kemarin tanggal 8 Oktober dan hingga saat ini sudah hampir 800-an pemohon yang sudah mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dan terus bertambah. Ada sekitar 1000-an yang terus masih dalam proses verifikasi oleh sistem untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Baik. Kalau untuk tadi kan Bapak menjelaskan mengenai ini ya, syarat pendirian ya. Nah kali ini kalau misalnya tadi Bapak juga sebenarnya sudah menjelaskan berkali-kali ya mekanisme proses pendaftaran. Mungkin Bapak tapi bisa menjelaskan lebih detail lagi, lebih runut lagi untuk mekanisme proses pendaftaran perseroan perorangan ini. Ya, untuk lebih teknisnya, Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mendirikan perseroan perorangan bisa masuk ke laman ahu.go.id. Nanti di sana ada pilihan untuk perseroan perorangan, kemudian akan muncul nanti di situ form pernyataan pendirian. Tentunya ada tahapan beli voucher yang 50.000 tadi sebagai PNBP. Setelah itu diverifikasi, kemudian muncul form pernyataan pendirian dalam bentuk formulir, tetapi secara online. Kemudian mengisi nama entitas badan hukumnya. Perseroan perorangannya kita syaratkan harus terdiri dari 3 suku kata. Ini dimaksudkan supaya tidak ada kesamaan atau persamaan pada pokoknya antara
badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Kalau dia sudah ada nama yang sama dengan PT biasa atau dengan entitas badan hukum yang lain, misalnya sama dengan nama perkumpulan, sama dengan nama yayasan, itu tidak boleh. Itu tertolak oleh sistem. Jadi terdiri dari 3 suku kata. Kemudian mengisi nama pemohon, siapa namanya? Nama pemohonnya. Kemudian NIK-nya. Kemudian nanti ketika ada form yang harus mengisi berapa nomor pokok wajib pajaknya, ketika belum, diklik belum, nanti terintegrasi kita dengan Direktorat Jenderal Pajak, muncul NPWP-nya. Kemudian mengisi modal dasarnya berapa. Modal dasarnya mau diisi 100.000, silakan diisi 100.000. Kemudian tahapan selanjutnya ketika ada pertanyaan dari teman-teman UMK misalnya, bagaimana dengan online single submission? Kemudian jenis usaha apa yang boleh dipilih sebagai jenis usaha dari perseroan perorangan tersebut, itu kembali kepada regulasi tentunya dengan instansi pembina. Kalau dari pertambangan misalnya, bolehkah UMK masuk ke pertambangan? Sehingga dari Kementerian Pertambangan dan juga dari Kementerian Investasi menyatakan UMK perseroan perorangan ini hanya boleh memilih bidang usaha sepanjang dia termasuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil. Baik. Nah, ini menarik sekali pembahasan ini karena memang dijelaskan secara detail bagaimana syaratnya, kemudian mekanisme pendaftarannya seperti apa. Karena ini memang tujuannya untuk kita sebagai masyarakat mendaftarkan apapun usahanya kita, jenis usaha kita, karena kita lebih merasa yakin ketika memang usaha kita ini sudah sah dari segala macamnya ya, dari aspek hukumnya, kemudian juga kita bisa mengerjakan ini dengan baik dan bisa mengembangkan usaha kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Galeri Publik. Lagi di Galeri Publik dan kita masih akan berbincang kembali, dan kali ini saya kembali kepada Pak Dir nih. Pak, untuk misalnya ada orang nih ingin merubah status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 Mbak Intan, kita harapkan memang di perseroan perorangan ini menjadi lebih besar. Kalau istilah awam kita menjadi naik kelas, tidak terus kecil. Ya, bagaimana caranya? Kalau dia sudah lebih dari 1 pemegang saham, artinya dia sudah harus beralih menjadi perseroan terbatas dalam bentuk persekutuan modal. Atau dia tidak lagi memenuhi kriteria mikro dan kecil. Misalnya modalnya sudah menjadi 10 miliar atau 6 miliar. Dia sudah tidak lagi memenuhi kriteria mikro dan kecil, sehingga dia harus naik kelas menjadi perseroan terbatas dalam bentuk persekutuan modal. Nah, bagaimana mengontrolnya? Dalam aplikasi yang kita bangun di Kementerian Hukum dan HAM, kita buat juga laporan keuangan yang sangat sederhana, yang mudah diisi. Sehingga perbankan dengan sangat mudah membaca apakah perseroan perorangan tersebut dalam kondisi sehat dan layak untuk diberikan pinjaman. Dan itu harus diisi oleh pemilik perseroan perorangan setiap tahun. Supaya bisa ada intervensi dari instansi pembina untuk melakukan pembinaan. Sehingga diharapkan dia menjadi besar. Setelah dia menjadi besar, membutuhkan jasa notaris juga di sana. Kemudian dia akan beralih menjadi persekutuan modal. Sehingga kepada Bapak Ibu notaris pun dalam beberapa kali sosialisasi kita harapkan walaupun ini belum membutuhkan jasa notaris di awal, bersedialah menjadi pendamping bagi UMK kita. Karena apa? Setelah dia nanti beroperasi, dia pasti berkontrak dengan pihak ketiga. Dan setelah dia menjadi besar juga dia akan menjadi persekutuan modal. Kalau dia sudah menjadi persekutuan modal berarti butuh akta notaris. Jadi kalau dia sudah menjadi besar, dia menjadi perseroan persekutuan modal, dia harus ke notaris. Dia naik kelas atau dia
lebih dari satu pemegang saham. Kita harapkan dia tidak harus membubarkan, ya, karena ini dua badan hukum, perseroan perorangan, kemudian perseroan persekutuan modal. Kita menyebutkan naik kelas. Naik kelas ya. Tidak harus bubar dulu, ini baru dirikan lagi perseroan terbatas dalam bentuk persekutuan modal. Tetapi namanya tetap, tetapi statusnya menjadi perseroan terbatas dalam bentuk persekutuan modal. Baik, jadi naik kelas ya harapannya seperti itu ya. Tadi Bapak juga menyinggung sedikit mengenai laporan keuangan ya. Nah, bagaimana untuk mekanisme pelaporan keuangan dari perseroan perorangan, Pak? Laporan keuangan itu juga kita siapkan dalam bentuk aplikasi yang satu kesatuan dengan aplikasi dalam perseroan perorangan. Itu pun kita memberikan kemudahan, tidak dalam bentuk laporan keuangan aktiva, pasiva, lancar dan lain sebagainya, tetapi cukup dengan cara-cara yang sangat sederhana yang dapat menggambarkan posisi keuangan bahwa perseroan perorangan tersebut dalam kondisi sehat. Sehat. Ya. Dengan mudah untuk dipahami dan diisi oleh para pelaku UMK kita. Baik, jadi untuk mekanisme laporan keuangannya juga semua serba online gitu ya Pak ya. Ya, jadi online. semua tuh udah dimudahkan Mudah, ya. Jadi mudah artinya sekali. tinggal ikutin aja, tinggal diisi dan ini bisa membantu kita juga bahwa semoga nantinya usaha perseroan kita tuh yang perorangan tadi bisa meningkat gitu atau naik kelas kalau bahasa Bapak tadi gitu ya. Nah, mungkin buat Ibu nih. Bu, apa sih harapan Ibu terhadap UMK setelah adanya perseroan perorangan ini, Bu? Baik, setelah kita mendengarkan apa penjelasan dari Pak Dir tadi yang panjang lebar dan cukup jelas menurut Ya, saya. betul. Salah satu tentunya kelemahan yang dihadapi UMK saat ini adalah di bidang kelembagaan, sehingga dibutuhkan suatu terobosan yang memperkuat posisi UMK agar bisa mendapatkan fasilitas tentunya dari kebijakan pemerintah dan perkreditan seperti KUR serta memiliki daya saing yang agar bisa tumbuh sebagai suatu kekuatan ekonomi dari masyarakat berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tahun 2019 tercatat bahwa 51,9% itu terkendala karena akses pembiayaan dan permodalan. Ya, Kemudian 34,72% terkendala akses pasar, pemasaran dan promosi produk daripada UMKM. Dan kemudian 8,5% itu terkendala akses bahan baku atau alat produksi. Ya. Jadi dengan hadirnya status badan hukum baru ya ini perseroan perseorangan tentunya yang bersifat sangat one tier atau artinya pemilik perseroan perseorangan ini akan menjalankan sekaligus mengawasin perseroan perseorangan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih prudent. Pemilik perseroan perseorangan juga dibebankan dalam membayar pajak yang lebih murah, baik dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perseorangan. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh bukti pendaftaran pelaku. Tentunya usaha yang mendirikan perseroan perseorangan ini akan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Jadi ini memang sangat mudah sekali. Jadi dengan adanya kemudahan dari segala akses tentu akan memudahkan bagi para UMK setelah adanya perseroan perseorangan dapat lebih membuat mereka untuk lebih profesional lah, sehingga mereka untuk mendorong perekonomian yang berbasis tentunya kerakyatan. Ini sebetulnya sangat mudah sekali ya dipahamin oleh masyarakat setelah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dir. Tentunya dari harapan kami dari kantor wilayah, kami harapkan tentunya kami kepada para pelaku usaha UMKM untuk segera mendaftarkan perusahaan perseorangannya melalui Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia. Ini harapan kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Baik, dan dengan tadi aksesnya, cara mendaftar cukup Betul. mudah, harusnya ini menjadi sesuatu yang daya tarik bagi kita para pelaku usaha ya, Betul. untuk mendaftarkan usaha kita, walaupun memang tadi dikatakan usahanya masih kecil, nggak apa-apa, justru dari yang kecil dulu ya, lama-lama nanti Betul. naik kelas kok kata Pak Dir. Nah Pak Dir, sebelum menutup acara ini, mungkin Pak Dir bisa sekali lagi menjelaskan kepada pemirsa, apa sih keuntungan? Nah, keuntungan mendaftarkan usaha kita ke perseroan perorangan. Silakan Pak. Ya, keuntungan yang kita dapat peroleh dengan adanya status sebagai badan hukum untuk perseroan perorangan, tentunya ini menjadi trust bagi pihak perbankan untuk lebih meyakinkan. Kemarin ketika kita launching di Bali untuk pertama kali perseroan perorangan, ada intervensi dari perbankan yang langsung memberikan kredit pinjaman modal kepada pemohon yang bersangkutan. Ya, baik dari Bank Mandiri juga dari BNI. Kemudian sebetulnya secara makro ini akan mendorong dan membuka peluang tenaga kerja baru. Kita bisa bayangkan jumlah UMK kita berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM lebih kurang 64 juta UMK. Kalau masing-masing UMK itu meng-hire satu tenaga kerja saja, berapa jumlah tenaga kerja yang bisa di-hire oleh perseroan perorangan tersebut. Jadi secara mikro dan secara makro ini akan sangat menguntungkan. Secara mikro tentunya bagi pemohon perseroan perorangannya sendiri, kemudian secara makro ini akan bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMK bangkit, Indonesia maju. Betul, saya sepakat untuk ini dan saya senang tadi statement Bapak bahwa kalau UMK maju, Indonesia bangkit, kemudian perekonomian masyarakat juga bangkit ya. Kemudian kita ini jangan berkecil hati walaupun kayaknya modalnya cuma modal minimum, tapi sebenarnya dengan kita membuka usaha, kita membuka lapangan kerja buat orang lain ya, seperti itu ya. Dan ini dia saatnya bagi kita para UMKM atau UMK untuk jangan berkecil hati ya, karena ternyata memang sudah ada kita mendaftarkan perseroannya, daftar perusahaan perseroan ya, melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan nanti di situ kita bisa melihat caranya seperti apa, karena semua pendaftarannya melalui online dan untuk pembayarannya juga sangat terjangkau, Rp50.000. Dan kemudian nanti usaha kita mempunyai badan hukumnya. Nah ini yang terpenting, karena kalau punya usaha kan mimpinya menjadi besar, seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu atas waktunya, Bapak juga terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, inilah tidak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa di rumah, dan insya Allah saya akan kembali menemui Anda semuanya pemirsa JAK TV di Galeri Publik selanjutnya. Sampai jumpa.